Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Ya, petugas kini mulai kewalahan memadamkan api akibat kencangnya tiupan angin yang membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terbaru, kobaran api meluas, membakar lahan gambut dan semak belukar kering di Jalan Yos Sudarso 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tak berjalan mudah. Petugas kewalahan memadamkan api lantaran angin berhembus kencang dan asap pekat yang menyelimuti kawasan. Petugas harus menerobos medan terjal agar bisa mencapai titik kebakaran. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Untuk luasan puluhan hektar sudah, Bang. Menjalar ke sini ya? Ya, Bang. Dan hampir mendekati permukiman, Bang. Upaya pemadaman apa nih kendalanya? Untuk kendalanya sumber air sudah mulai mengering dan kami menggunakan tangki water supply, Bang. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan permukiman yang kian mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Ya, dari pantauan IQ Air, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan juga berbahaya. Bisa kita lihat pemirsa dari laman IQ Air, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam keadaan zona merah. Bahkan tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan sempat menyentuh angka 559, 689, 865 alias zona berbahaya. Sementara ini dalam daftar dari IQ Air, Pekanbaru menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Kemudian Pontianak di urutan kedua, Palembang urutan ketiga, Serpong dan Tangerang Selatan di urutan berikutnya. Kemudian masih di Pekanbaru Riau dari akun Naufal A25. Hari ini kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru. Dan kondisi kualitas udara semakin memburuk, aktivitas masyarakat pun turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar dialihkan ke daring oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Pemirsa, kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Ya, mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kebakaran terjadi di lahan sekitar Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, diduga kebakaran akibat cuaca panas. Bulet. Viral di media sosial, kebakaran lahan terjadi di wilayah perbatasan Gentakrejo, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, Yogyakarta. Terlihat kobaran api membumbung tinggi membakar lahan semak belukar di tengah Sungai Progo. Kejadian ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah pengguna mengaku mencium bau asap dari wilayah tempat tinggal mereka. Kebakaran lahan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu diwaspadai di Kulon Progo selama musim kemarau. Kondisi iklim membutuhkan kesiapsiagaan dari berbagai pihak agar siaga dalam mengantisipasi karhutlah.
Penyebabnya nggak tahu karena musim panasnya seperti ini, mungkin juga karena api nggak tahu dari penyebabnya, jadi mungkin dari saking panasnya matahari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum ada informasi resmi yang memastikan apakah kebakaran dipicu kondisi cuaca, kelalaian, atau faktor lainnya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Ya, hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar. Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli, dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan di wilayah Katongan, tepatnya di Kalilutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Ya, korban meninggal dunia setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus semakin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas. Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma, dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian sering mengeluh sesak napas, dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo, dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, BMKG mencatat 7.429 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 33 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 143 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Total gempa susulan yang terjadi sebanyak mencatat 7.429 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah disalurkan untuk warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, bantuan disalurkan di tengah kondisi sekitar 24.000 warga yang masih bertahan di pengungsian. Gempa yang melanda Nagekeo menyebabkan sekitar 7.000 rumah dan bangunan rusak, termasuk gereja dan juga sekolah. Sejumlah warga juga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan parah. Untuk membantu warga terdampak, 500 juta rupiah disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Nagekeo. Sementara 500 juta rupiah lainnya untuk membantu perbaikan gereja-gereja yang rusak melalui Vikep Mbai, Keuskupan Agung ND. Bantuan tersebut dihimpun keluarga besar mantan Menaker Yakob Nua Wea bersama dengan para sahabat. Geram dengan air sungai Rawas di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan yang tercemar akibat penambangan emas tanpa izin, warga menggeruduk Mapores Muratara. Masa meminta polisi untuk menindak tegas para pelaku penambangan emas tanpa izin atau peti di Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat aktivitas ilegal ini, kawasan hutan mengalami kerusakan hingga ratusan hektare. Aktivitas peti di Kecamatan Rawas Ulu dan Ulu Rawas diketahui menggunakan alat berat ekskavator dan mesin penyedot air berkapasitas besar. Diduga pelaku peti membuang limbah tanah yang bercampur dengan merkuri ke Sungai Rawas sehingga dapat membahayakan kesehatan warga. Ratusan warga dari 2 kenegerian menggelar aksi di sebuah perusahaan kelapa sawit di Kampar Riau. Ya, warga menuntut kejelasan hak atas lahan sekitar 1.300 hektar. Warga kenegerian Talang, Danto, dan Kasikan menyampaikan tuntutan terkait dengan hak lahan dan juga rencana perpanjangan HGU perusahaan. Aksi sempat memanas saat massa berusaha menerobos barikade keamanan, namun situasi kembali terkendali. Warga menyebut lahan yang mereka tuntut sekitar 20% dari lahan yang dikelola oleh perusahaan. Mereka meminta status dan batas lahan dipastikan sebelum proses perpanjangan HGU dilanjutkan. Warga juga meminta pengukuran lahan melibatkan ATR BPN, pemerintah daerah, tokoh adat, dan juga masyarakat. Warga menegaskan tidak menolak investasi namun meminta persoalan hak lahan diselesaikan terlebih dahulu. Dan undang-undang bahwa untuk memperpanjang HGU perusahaan ini, perusahaan wajib memberikan minimal 20% untuk masyarakat sekitarnya. Hari ini masyarakat kami ini tidak mendapatkan sama sekali, maka sangat wajar masyarakat menuntut haknya hari ini. Kami belum pernah mendapatkan sama sekali bentuk apapun, olah apapun, baik itu transmigrasi, plasma segala macam, tidak pernah kami mendapatkan apa-apa. Yang paling ironisnya di sini kami spesifik kepada ada surat keputusan direksi di sini bahwa kebun tandur ini tidak ada penerima 20%-nya. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tiba di posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan YON TP 834 Wakangamere di Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto langsung disambut antusias warga dan sejumlah anak-anak. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat berkeliling ke dapur umum di posko tersebut.
Usai berkeliling dan menemui warga, Presiden Prabowo kemudian memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Presiden Prabowo mengatakan akan membangun sekolah dan hunian sementara maksimum 3 pekan lagi. Alam kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif, dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun, kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Bicara di samping Joko Widodo, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Ya, pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Saya sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, belum 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendorong nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menimbulkan polemik, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi akhirnya menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video tersebut. Dirinya menyebut
analisis dan juga pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait dengan permasalahan ini. Tersebut tidak ada hubungan dan kait hubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran. Saya, Budi Ari Setiadi, memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia.